Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita mengkaji hadis dalam kitab Bulughul Maram, kitab jual beli, bab syarat dan larangan dalam jual beli. Di sini ada 3 buah hadis. Hadis nomor 682, 683 dan hadis nomor 684. Kita membahas hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati to'amin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Saat beliau melewati sebuah tumpukan makanan, fa'adkhala yadahu fiha, kemudian Rasulullah memasukkan jari jemarinya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan, kemudian setelah beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam tumpukan tersebut, ternyata jari-jarinya basah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma hadza ya sahibat to'am, wahai penjual makanan, apa yang basah ini dari tumpukan makananmu? Faqala, kemudian penjual tersebut menjawab, asobat hussama, wahai Rasulullah, makanan-makanan tersebut terkena hujan. Faqala, kemudian Nabi menjawab, afala ja'altahu fawqat to'am, mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan, kay yarahun nas, agar manusia bisa melihatnya. Man ghasyana, dari hadis ini
kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah diperbolehkan atau memeriksa barang dagangan yang hendak dibeli, meskipun daripada pembeli adalah diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibeli, meskipun penjual tidak suka. Kenapa? Karena salah satu kewajiban daripada penjual dari barang dagangannya disebabkan karena barang dagangannya takut tidak laku. Kalau barang dagangannya tidak laku, berarti dia tidak dapat uang. Kalau tidak dapat uang, seakan-akan dia. Tapi kalau rizki yang membuat adalah Allah. Kalau uang itu jumlahnya terbatas, kalau rizki dari Allah jumlahnya tidak terbatas, maka sungguh celaka orang yang membatasi rizki dari Allah hanya berupa uang. Jadi orang itu kalau sungguh celaka. Nah, kenapa? Karena rizki Allah itu lebih luas daripada uang. Kasus ini, kalau ada orang yang jualan lalu dia menyembunyikan aib kepada pembeli karena takut tidak mendapatkan uang, sebenarnya dia telah menutup salah satu di antara pintu-pintu rizki. Apa pintu rizkinya? Man ghosya falaisa minni. Dia dianggap tidak sebagai pengikutnya Rasulullah. Meskipun bapak-bapak, ibu-ibu, pada dasarnya manusia itu secara ghorizah basyariyah atau secara naluri, manusia itu memiliki rasa cinta terhadap harta. Terus salah satu sifat dasar manusia itu mereka mencintaikan kafiron, cintanya banyak. Tetapi Allah mengatakan hubban jamma. Zaman itu nggih elok banget seneng ini. Nah, kalau ada manusia kalih duit mboten pati remen, ya berarti perlu dibawa ke psikolog. Orang tua menyekolahkan anaknya ke SD, setelah itu ke SMP, setelah itu ke SMA, setelah itu kuliah, mudah mendapatkan kerja. Kalau mudah dapat kerja, maka mudah mendapatkan uang. Nah, itu manusia. Jadi sifat ini ku wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai harta dengan rasa cinta yang luar biasa. Kalau manusia itu mencintai harta dengan cinta yang luar biasa, biasanya ada akibatnya. Apa akibat mencintai harta secara luar biasa? Akibatnya manusia itu cenderung bakhil atau cenderung pelit. Allah mengatakan dalam Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu saking cintanya dengan harta, manusia memiliki sifat bakhil. Jadi yang membuat manusia itu bakhil apa? Karena terlalu cinta terhadap harta. Nek bahasane wong mriki ora gelem kelangan. Geleme nampa tapi ora gelem kelangan. Lah itu termasuk sifat dasar manusia. Nah, seperti orang yang menjual makanan yang kering harusnya, tapi dia mencampur dengan makanan basah, sehingga apa? Makanan kering kalau ditimbang
dengan makanan basah, pasti lebih berat makanan yang basah. Gabah garing kalih gabah teles podo-podo sak karunge niku luwih abot gabah teles sing sak karung daripada gabah garing. Nah itu biasanya lebih berat. Lah ini seorang yang jualan ini tidak berperilaku baik. Pengene entuk duit oke, pengene ora gelem rugi. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saking cintanya manusia terhadap harta, Allah itu mengatakan dalam Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang dia inginkan, yaitu wanita dan anak. Allah hanya menyebutkan wanita dan Allah menyebutkan anak. Tetapi Allah melanjutkan, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi. Allah melanjutkan, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang ternak dan sawah ladang. Nah, di ayat ini yang luar biasa apa? Allah tidak mengatakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal mal. Allah tidak mengatakan wal mal dan harta, tapi Allah merinci. Rinciannya apa? Merinci berupa emas, berupa perak, berupa kuda, berupa binatang ternak, berupa sawah ladang. Kenapa dirinci? Ya harta itu lebih enak daripada wanita dan daripada anak, kadang-kadang seperti itu. Terus wong niku nggih wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu memang benar-benar mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lah, kalau manusia itu mencintai harta, maka di dalam agama Islam harta itu salah satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan maslahat. Jangan sampai harta itu tidak mendapatkan maslahat. Bagaimana caranya harta itu bisa mendatangkan maslahat? Dengan cara belajar agama. Kalau tidak belajar agama, tidak tahu halal haram, tidak tahu larangan-larangan dalam jual beli. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, la yabi fi sukina illa man qad tafaqqaha fiddin. Jangan berjual beli di pasar kita kecuali orang itu telah mengerti fikih, mengerti hukum jual beli di dalam pasar. Jadi Umar mengatakan seakan-akan agar harta itu maslahat, maka orang yang jual beli di pasar tidak diperbolehkan kecuali orang itu tahu masalah agama. Nah, kalau dia tahu masalah agama, maka kemungkinan besar dia itu saat menjadi penjual, maka dia akan berperilaku jujur. Kalau dia menjadi pembeli, maka dia akan menjadi pembeli yang mudah. Mudah niku pripun nggih? Nek ngenyange mboten tegel. Kadang-kadang ibu-ibu niku nek teng peken ngenyange tegel. Ibu-ibu kalih bapak-bapak nih, wonten sepasang suami istri dolan teng pasar badhe blonjo. Niku sing wedok ditinggal kalih sing lanang. Lah pripun? Isin nek ngenyang kok tegel men, ditinggal lunga.
rodok ngadoh. Nah, kok tahu dari mana? Nggih, ya sering melihat seperti itu. Niku isin. Jadi, kalau orang itu sudah tahu harta itu sesuatu hal yang sangat dicintai, lalu orang itu tahu bahwasanya harta itu, jadi faedah yang pertama dari hadis, meskipun penjualnya tidak senang, nek ketok mboten senang berarti mboten sah ditumbas. Arab takok kok ya ora oleh nih. Kan kita sebagai pembeli harus tahu ibanatul ahkam. Lah kinten-kinten sing sae sing pundi? Nah, yang saya baca yang kiranya bagus disampaikan ya saya sampaikan. Itu faedah yang kedua. Lalu faedah yang ketiga, setelah seseorang itu sebelum mengingkari perbuatan yang buruk dengan cara menanyakannya, faedah yang ketiga adalah mengingkari perbuatan kemungkaran dan pelaku kemungkaran dengan cara yang baik. Terus kalau ada kemungkaran, selain kita menanyakan sebelum menghukumi, maka kalau kita mengingkari, maka diingkari dengan cara yang baik. Lah mengingkari kalau dengan cara yang kasar, akhirnya dadine niku amar ma'ruf nyambi mungkar niku. Mboten amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, kalau nyambi mungkar, ya kemungkarannya malah lebih besar. Nah, jenengan tumbas duren. Nah, nembus duren niku terus jarine bakul. Nek bakul kan salah satu keahliannya kan niku lambene lodok lamis niku. Wah, iki durene eco, Pak. Yakin 100% eco. Wis, kula yakin mang beto wangsul mriko. Niki tunggale kathah. Piantun-piantun niku do cocok sedanten. Wah, akhirnya dibeto wangsul, dibuka. Nah, jebule rasane anyep. Nah, niku mboten trima niku. Pun trima, akhirnya dibalikke. Lek niki durene jenengan ndek wau sanjange kok enak, edos niku anyep niku pripun? Wah. Terus wah, nggih ngapunten niki duren niku barang goib. Kan jerone kan goib niku. Katanya kon jaba kok apik jerone anyep niku barang goib. Ku barang goib, ku barang goib. Oh. Nggih kula ijoli. Nah niku sing bakul sing sae. Nah, pembeli sing mboten sae ngaten, wah iki bar dihapusi tak parani. Diparani durene langsung diuncalke ning ngene wong sing dodol niku. Dadine nggih padu. Akhirnya amar ma'ruf nyambi mungkar itu tidak jadi amar ma'ruf nahi mungkar niku. Nah, jadi kalau mengingkari sebuah keburukan ini sebaiknya diingkari dengan cara yang baik. Lalu faedah selanjutnya adalah mengajari pelaku kemungkaran bagaimana caranya meninggalkan kejahatan yang dilakukannya. Faedah yang kelima, kata penulis kitab Ibanatul Ahkam, yaitu seorang penjual sebaiknya dia memberitahu cacat ataupun aib barang yang dijualnya, meskipun tidak menguntungkan, tapi secara finansial mungkin dia tidak menguntungkan, tapi secara reputasi dia terkenal dengan pedagang yang jujur dan pedagang yang baik. Jadi sing dodol sing jujur niku secara finansial mungkin mboten badeni, tapi secara nama baik itu membuat dia memiliki nama yang baik. Kula nate mireng dawe guru kula, nama baik itu mendatangkan rezeki katanya nih. Wong nek terkenal apik itu mendatangkan rezeki.
Kalau tidak dia dapatkan, biasanya didapatkan oleh anak-anaknya. Wah, ini bapakmu dhisik wong sing dodolane jujur. Wah, kowe mesti anake saya jujur. Ora malah saya ngapusi. Nah niku saya jujur. Terus orang yang sebagai penjual, kalau dia tahu barangnya ada cacat atau aibnya, maka dia harus menyampaikan kepada pembeli. Dan kalau pembeli sudah tahu barang itu cacat, kemudian dia tetap membeli, maka penjual tersebut tidak berdosa. Kan sampun diberitahu, ini kekurangannya niki. Niku sak ngertos kula. Nek jual beli ini pun badene dilanjutke nggih monggo, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Samsing penting kula sampun memberitahu aib daripada barang yang saya jual iki. Akhirnya sing tumbas niku kaget. Kenapa? Wah, zaman saiki kok ana wong sing dodolan jujur. Elok niku. Nek di dalam Taudhihul Ahkam, salah satu syarah kitab Bulughul Maram, Syekh Al-Basam itu sampai mengatakan itu Syekh Al-Basam itu sampai mengatakan beliau mengatakan seperti ini. Yang patut diperhatikan bahwasanya rata-rata atau kebanyakan muamalah masyarakat yang berjalan di zaman ini ya seperti itu. Apa maksudnya? Banyak tipu-tipu. Sehingga apa? Sehingga kalau ini tetap dilanjutkan, maka ini menjadi sebab turunnya musibah. Terus kalau ada penjual kok dia saat dia melakukan transaksi penjualannya kok tidak penuh dengan kejujuran, maka ini bisa menyebabkan musibah. Sampai-sampai Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang saat dia menimbang barang dagangannya dia berperilaku curang nih. Wail niku diperilaku curang. Terus kadang-kadang yang menyebabkan musibah itu apa itu? Banyak pedagang yang berperilaku tidak jujur. Kadang-kadang wonten wong dodolan niku nggih saking pintere nggih. Kelengkeng 15.000 diparani jebule 15.000 niku seprapat. Kan kertine kan sekilo niku. Lah jebule seprapat. La haula wala quwata illa billah niku. Kadang semangat nih. Lah niku. Nek jenengan kalih kula kapusan nggih biasa nih. Biasa. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, dan inilah yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di zaman ini. Nah, kalau niku kadang-kadang termasuk orang yang rewel saat makan di warung makan wonten napa niku ayam goreng. Kalau niku nek tengone warung makan ayam goreng niku biasanya yang pertama kali saya lihat niku cara menyembelihnya. Nek belei napa niku gulune kok wong kaya dicuthik niku biasanya kula tinggal. Wah, iki ra cetha niku. Iki jangan-jangan saluran udara dan saluran makanannya tidak terputus. Akhirnya suudzon. Niku suudzon sing penting. Nah, gimana mboten sios. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Terus Bapak Ibu yang hormati, kadang-kadang yang menjadi turunnya musibah adalah para pedagang yang tidak jujur. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina naktalu 'alan nasi yastaufun.
Dia itu kalau menimbang barang yang akan dia jual, dia mengurangi. Kalau dia membeli barang yang akan dia jual untuk kulaan, mintanya ditambahi. Niku nek tuku pengene dimbui, tapi nek ngedol pengene nyuda. Lah niku salah satu penyebab diturunkannya azab dari Allah. Saya ulang lagi, mari kita bedakan antara rezeki dengan uang. Kalau rezeki itu dari Allah, rezeki itu yang menciptakan Allah, rezeki itu tidak terbatas. Kalau uang yang menciptakan manusia, dari manusia jumlahnya pun juga terbatas. Lalu Bapak Ibu, faedah selanjutnya adalah adanya larangan keras di dalam perbuatan penipuan, terutama di dalam jual beli. Terus ada larangan keras, dan ini hukumnya menurut para ulama haram ijma'an. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang melakukan penipuan apapun namanya, termasuk jual beli, hukumnya adalah perbuatan yang haram. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man ghasya falaisa minni. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dari bukan dari golonganku? Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dari bukan dari golonganku adalah orang itu satu, orang yang tidak mendapatkan petunjukku, yaitu petunjuk dari Nabi. Yang kedua, dia tidak mengamalkan ilmuku, yaitu ilmunya dari Nabi. Yang ketiga, dia tidak menempuh jalanku, yaitu dia tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia tidak mengikuti ilmunya Nabi, dan dia tidak mengikuti jalan perilaku daripada Nabi. Ini menurut Imam Nawawi yang saya kutip dari kitab Subulus Salam. Terus ngoten nggih, berarti yang jualan kalau seandainya dia mau menjual sesuatu, kalau memang ada aibnya ya harus disampaikan. Kalau makanan ya jangan sampai mencampur makanan yang baik dengan makanan yang buruk. Kadang-kadang tuku jeruk niku sekilo isine 10, niku sing loro bosok, sing 8 mboten bosok. Niku kena sing dodol sengaja dosa. Tapi nek sing dodol nggih mboten sengaja, nggih mboten napa-napa, nggih mboten ngertos. Lah nek njaluk ijo langsung mboten jane nggih mboten napa-napa. Lah nek pon kadung dimplok pripun? Lah niku. Kadung dimplok cek separo. Baik. Terus itu salah satu larangan. Hadis yang selanjutnya. Wa an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah. Buraidah menceritakan hadis ini kepada putranya yang bernama Abdullah. Nek di dalam kitab Mustalahul Hadis dinamakan hadis yang diriwayatkan anak dari bapaknya. Jadi ada hadis itu yang dia mendapatkan hadis dari siapa? Dari orang lain. Tapi kalau ini hadis yang mana periwayatan hadisnya seorang anak mendapatkan hadis dari bapaknya. Nah,
namanya hadisul abna minal aba, hadis anak mendapatkan hadis dari bapaknya. Tapi wonten melih, kalau nanti kita belajar kitab mustalah hadis, hadis-hadis yang diriwayatkan dari bapak, tapi hadisnya didapatkan dari anaknya. Itu bapak ini ku sinaune kalih anake, mboten anak sinau kalih bapak ini. Nah niki hadisnya, anak mendapatkan hadis dari bapaknya, berarti bapake kiai, anake nggih kiai. Wa an Abdillah bin Buraidah, dari Abdillah bin Buraidah, an abihi radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habasal inaba, barang siapa yang menganggurkan, membiarkan anggurnya, ayyamal qitofi, pada musim panen, hatta yabi'ahu, untuk dijual, mimman yattakhiduhu khamran, untuk dijual kepada para pembuat minuman keras. Barang siapa yang menyimpan anggurnya saat musim panen, dia sengaja disimpan dan nanti dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, apa akibatnya? Faqat taqahhaman nar ala basiratin, maka dia sengaja menempuh api neraka, alias dia itu sengaja memasukkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat. Atau saya terangkan, Imam Tabrani itu adalah salah seorang ulama hadis, dan beliau memiliki beberapa kitab hadis yang terkenal. Yang pertama Mu'jam Kabir, yang kedua Mu'jam Awsat. Mu'jam Awsat itu apa gini? Fil Awsat, namanya Mu'jam Awsat. Yang ketiga adalah Mu'jam Shaghir, itu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Tabrani. Lah, kalau Mu'jam Kabir, namanya aja Mu'jam Kabir. Kabir itu besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan isinya 25.000 hadis. Ada yang mengatakan isinya 60.000 hadis. Nek teng Bulughul Maram pinten to? Bulughul Maram itu paling cuma 1.800-an. Bukhari pinten to? Bukhari paling cuma isinya 7.600-an. Nah, nek teng Mu'jam Kabir itu isinya antara 60.000 sampai 25.000. Nggih kathah niku. Berapa jilid? Sampai mengatakan sampai 20 jilid. Lah niku sinaune pripun? Wallahu alam bisawab. Goleki hadis pripun nggih mboten ngertos. Niku sing ditakdirkan hidup di zaman sekarang saja belum tentu bisa khatam. Teng daerah Banyu Urip naminipun Ngiju niku ingkang ngaos rencang kula namine Ustadz Amin, ku ngaos Bulughul Maram dari hadis pertama sampai hadis terakhir itu khatam seminggu 2 minggu sekali, itu khatam dikhatamkan selama 16 tahun.
Iku Bulughul Maram diwaca diterangke menggunakan kitab Tawdihul Ahkam itu khatam selama 16 tahun. Niku mawon mung 1600-an hadis. Lah napa meleh sing isine 60.000 hadis. Iki klenger niku. Nah, kadang orang baru belajar 1-2 hadis, sing dihafal mung kalih innamal a'malu binniyat, kalih napa niku kalih man ahdasa fi amrina hadza falaisa minhu niku. Hadis membicarakan masalah bid'ah. Akhirnya sing lagi belajar agama 2 tahun melu pengajiane mung dina Minggu gampang bid'ahke. Ora sibuk sinau malah sibuk bid'ahke wong. Nah niku wong kurang gawean. Ngajine dirampungke dhisik. Nah, iku deleng rampung kok gampang-gampang bid'ahke. Jadi yang pertama nih saya terangkan dulu, Imam Tabrani memiliki beberapa kitab hadis. Yang pertama Mu'jam Kabir, isinya antara 25.000 sampai 60.000 hadis. Lalu yang kedua ada namanya Mu'jam Awsat. Lah, ini Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram itu menukil dari kitabnya At-Tabrani yaitu Mu'jam Awsat. Lah, Mu'jam Awsat itu ada berapa hadis? Kata sebagian ulama hadisnya berjumlah 10.000. Niku hadisnya sebanyak 10.000. Nggih, kathah luwih kathah daripada Sahih Bukhari, luwih kathah daripada Sahih Muslim. Nah, luwih kathah. Lah, lalu kitab yang ketiga mirip At-Tabrani yaitu Mu'jam Shaghir. Isinya berapa? Kurang lebih 1.100 hadis. Itu Imam Tabrani, apakah beliau hafal? Lah berarti beliau hafal 60.000 hadis. Nah niku kathah. Tiyang mriki termasuk kula mboten wonten sing ngalahke. Terus kados penulis kitab Bulughul Maram namanya Ibnu Hajar itu, beliau itu kalau ngajar kitab Sahih Bukhari, beliau itu membawa kitab untuk ngajar, tetapi hanya patut-patutan nih. Nah, kenapa patut-patutan? Karena beliau sudah hafal di luar kepala, ingin buka tapi ngomong saumpama ana sing lali sithik niku nggih. Tapi menurut cerita beliau itu hafal Sahih Bukhari dan beliau nek ngulang nggih beto kitab sing penting. Itu Ibnu Hajar niku, Al-Asqalani. Dan kata sebagian ulama, gelar Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis yang terakhir, itu namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu beliau termasuk terakhir mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Lah, kita lanjutkan lagi. Jadi menurut cerita di dalam Imam Tabrani, bi isnadin hasanin, sanad hadis ini hasan. Kalau hasan berarti derajatnya di antara sahih dan di antara dhaif. Hadisnya derajatnya hasan. Kenapa hadis itu dinamakan hasan? Karena salah satu perawinya adalah soduk. Soduk itu dia orangnya jujur, meskipun hafalannya agak lemah, tapi dia itu orang yang jujur. Itu orangnya jujur. Dan terus kalau di dalam Muhammadiyah itu di dalam mengambil hadisnya adalah hadisnya harus makbul, dinamakan dengan sunnah makbulah, tidak sunnah sahihah. Kenapa makbulah? Makbul niku diterima. Apa itu sunnah makbulah? Kalau tidak mutawatir, hadisnya sahih lidzatihi.
Kalau tidak sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Kalau tidak sahih li ghairihi, maka hasan li dzatihi. Kalau tidak hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Berarti Muhammadiyah itu standarnya ada 5 hadis. Pertama, hadisnya mutawatir. Kalau tidak itu hadisnya sahih li dzatihi. Kalau tidak sahih li ghairihi. Kalau tidak hasan li dzatihi, kalau tidak hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Nah, niki kula terangke mengke dangu mang pados teng Google. Mang waos piyambak. Apa kuwi? Nah, niku ilmu hadis nih. Nah, niku. Nah, kula nate nggih sinau kitab-kitab ngoten niku, namanya belajar ilmu mustalahul hadis. Kalau nate maos kitab Taisir kalangannya At-Tohan. Kalau nate maos kitab karangan wong Indonesia namanya Imdadul Mughith. Karangannya seorang dokter dari Indonesia. Dia ambil S3-nya hadis di Mesir. Temannya Ustadz Abdus Somad. Nah, namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Nah, niku ada hadis-hadisnya seperti itu. Nah ini kalau dia hasan ya berarti bisa diterima versusnya orang Muhammadiyah. Nah, karena ini hukum. Bapak Ibu yang hormati, rencana kula nggih 3 hadis selesai. Ternyata nanti cuma bahas 2 hadis. Ya tidak apa-apa, yang 1 hadis pripun nggih kapan-kapan diterangkan. Lah niki kula sampaikan juga, kalau ada orang yang dia itu menimbun anggur, lalu anggur itu dia sengaja dijual untuk para produsen khamr, maka ia sengaja memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Lah, lalu Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah di dalam kitab Tawdihul Ahkam, khamr itu banyak jenisnya. Salah satu jenis khamr terbuat dari yang namanya anggur. Nah, itu terbuat dari yang namanya anggur. Pripun carane kula mboten ngertos, tapi saya tidak tahu. Kok anggur kok dadi khamr niku pripun nggih? Kula nggih wallahu a'lam bishawab niku. Anggur kok dadi khamr niku ndak tahu kenapa nih. Carane pripun? Lah niku rata-rata di zaman dahulu orang itu membuat khamr dibuat dari anggur kering. Tidak bisa dari anggur yang masih basah. Mungkin nggih niku mungkin. Enak duwe anggur terus dipeme garing terus dibuat khamr. Dengan cara apa? Mungkin dikum tenggone gentong. Saya suwe, saya larang. Nah, anggur umurnya 100 tahun. Wah, itu menjadi anggur yang mahal. Anggur yang mahal. Terus itu khamr. Lah, maka hukumnya adalah haram. Jadi orang itu apa hukumnya menjual golok? Ya tergantung. Nek golok itu nggih dienggo nebas uwit, dienggo mbeleh sapi, mbeleh wedhus ndak apa-apa. Tapi enggak kedol golok dienggo napa nggo tawuran, lah itu yang tidak diperbolehkan. Karena tawuran itu ya tidak boleh. Nah, pertanyaannya apakah seorang penjual dia itu harus menanyakan kepada pembeli, jenengan tumbas niku nggih napa? Jawabannya tidak. Mungkin golok nggih napa, Mas? Mboten ngerti lah, nggih gelut. Lah niku lah terus jual golok niku ya tidak perlu ditanyakan mau buat apa niku. Nah, niku. Tapi tidak ada kewajiban menanyakan. Tapi kalau tahu niku golok nggih gelut, hukumnya dilarang. Kalau dia tahu niku. Lalu Bapak Ibu yang kami hormati,
faedah selanjutnya yang saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam adalah haram menjual barang yang mana barang itu digunakan untuk perbuatan kemaksiatan. Nah, kalau seperti itu apa hukumnya menjual alkohol? Nah, menjual alkohol kalau untuk pengobatan ya tidak apa-apa. Mungkin karena ada orang yang terkena luka lalu harus dibasuh dengan alkohol, hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau alkohol digunakan untuk minuman keras, maka hukumnya itu yang tidak diperbolehkan. Terus tergantung apa nih? Nah, hadis yang ketiga, insya Allah akan kita bahas kapan-kapan saja, insya Allah itu. Insya Allah, janji adalah hutang. Hadis nomor 684. Ini insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Karena ngeten saya sampaikan Bapak Ibu, orang itu kalau ngaji hadis, termasuk saya juga, niku kalau dibaca saja tidak ada penjelasannya, penjelasan lesan maupun tulisan, itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, maka dari itu dibutuhkan penjelasan. Kalau saya membaca kitab, menjenengan mendengarkan penjelasan kitab yang saya baca. Terus niku nek mboten diterangke nggih bingung niku. Iki jawane pripun? Wah, ra mudeng. Niki mang waca mang jawane pripun? Jawabane tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu nggih jenengan aman. Tapi kalau sok tahu nih bahaya. Nah, ini setiap hadis itu harus diterangkan. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya ulama yang menerangkan, apakah secara tulisan atau secara lisan. Saya pribadi masih membaca kitabnya para ulama. Nah, kalau niku sinau niki ket dina Jumat niku tak terangke sing ngendi niku. Niku nek paham jenengan, nek boten paham nggih la haula wala quwata illa billah. Cekap sematan ingkang saged kula aturaken sebelum dumateng nggih ampun jelas kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.